Terkait sikap pesimis sendiri, banyak yang menggiring tentang adanya mal-mal di Jakarta dan di Surabaya itu pagarnya ditinggikan. Terus ada yang menggiring bahwa ini akan menggiring ke kita doakan chaos dan lain-lain. bangsa kita aman. Jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya. Keadaan Istana Kepresidenan menanggapi fenomena sejumlah mal besar yang tiba-tiba memasang pagar tinggi di sekeliling bangunan. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi dalam keterangannya pada Jumat 31 Juli mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mendoakan Indonesia agar tetap aman. Hasan meminta media dan masyarakat untuk melakukan cek fakta terhadap isu yang beredar. Menurutnya, kabar yang menimbulkan ketakutan atau fear mongering harus diverifikasi. Hasan menekankan bahwa pemerintah berjalan dengan cepat dan tidak ada alasan bagi bangsa untuk tidak maju. Ia mengimbau rakyat tetap optimis bahwa kondisi negara baik-baik saja. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pagar tinggi di sejumlah mal dan perkantoran dibongkar. Menurutnya, kekhawatiran berlebihan tidak baik bagi iklim kota. Ia menilai pemasangan pagar kemungkinan berkaitan dengan demonstrasi besar pada Agustus tahun lalu, namun ia yakin kondisi serupa tidak akan terulang. Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta bersama aparat keamanan akan menjaga kondisi ibu kota agar tetap kondusif. Sementara itu, Istana menekankan pentingnya doa dan optimisme agar bangsa Indonesia terhindar dari ketakutan yang tidak berdasar. Terkait sikap pesimis sendiri, banyak yang menggiring tentang adanya mal-mal di Jakarta dan di Surabaya itu pagarnya ditinggikan. Terus ada yang menggiring bahwa ini akan menggiring ke kita doakan chaos dan lain-lain. bangsa kita aman. Jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman kan juga, teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya. Keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden, tapi masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan tidak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear mongering itu teman-teman cek di lapangan, ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Ini kita melintas di tengah malam di depan Kulkas ya. Katanya ada berita-berita santet di Trades ya. Saya juga kenapa ya? Mall ini dipagarin gini, tumben-tumbennya dipagarin ya, biasanya enggak. Ini guys lagi ditergain guys. Mau coba kenapa ya mall ini dipagarin gini, tumben-tumbennya dipagarin ya, biasanya enggak. Ini guys lagi ditergain guys. Mau coba kenapa ya? Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi.
Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait Fenomena pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal besar di kawasan Surabaya dan Jakarta menuai perhatian publik. Direktur Marketing Pakuwon Group sekaligus Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, yakni Sutandi Purnomo Sidi akhirnya menjelaskan alasan dibalik kebijakan tersebut. Menurut Sutandi melalui akun resmi perusahaan pada Jumat 31 Juli, pagar tinggi bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi identitas mal-mal milik Pakuwon Group. Sutandi mencontohkan pemasangan pagar di Blok M Plaza Jakarta Selatan yang menjadi prototipe desain pagar tinggi. Ia menegaskan tujuan utama pemasangan pagar adalah untuk mencegah orang menyeberang sembarangan di area mal yang luas seperti di Pakuwon Mall Surabaya. Sutandi menekankan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi khusus terkait situasi keamanan. Fenomena pagar tinggi ini sempat direspons oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Budi Hermanto. Ia menyebut pihak kepolisian bersama Kodam Jaya terus memantau situasi keamanan dan menegaskan kondisi Jakarta masih terkendali. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemasangan pagar tidak berkaitan dengan isu tertentu. Sebagai informasi, mal-mal yang dipagari di Jakarta dan Surabaya berada di bawah pengelolaan PT Pakuwon Jati Tbk, salah satu emiten properti terbesar di Indonesia. Perusahaan yang didirikan oleh Alexander Teja pada 1982 ini telah mengembangkan portofolio pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, hingga gedung perkantoran selama lebih dari 4 dekade. terkait tentang pagar dalam situasi Kamtibmas. Sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ. Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital. Itu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerjasama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Jadi langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga tadi dilakukan upaya-upaya peningkatan patroli, baik itu skala kecil, sedang, maupun besar, di wilayah-wilayah penyangga. Misalnya wilayah Bekasi, Depok dengan Jawa Barat, wilayah Tangerang dengan wilayah Banten. Ini terus dilakukan. Ini kita melintas di tengah malam di depan Poltas ya. Katanya ada berita-berita santet di trades ya. Saya juga kenapa ya mall ini dipagarin gini? Tumben-tumbennya dipagarin ya. Biasanya